Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase C kelas 5 bab 4, Hidup Lapang dengan Berbagi. Materi kali ini yang akan kita bahas mengenai zakat, infak, sedekah, hadiah, dan hikmah hidup berbagi. Kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran: 1. Meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 3. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 4. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 5. Menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. 6. Mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Peta konsep pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah hidup lapang dengan berbagi, meliputi materi tentang zakat, infak, hadiah, dan sedekah, juga hikmah. Perhatikan kedua gambar di depan. Gambar yang pertama adalah gambar dua orang yang senang berbagi. Kemudian gambar yang berikutnya adalah gambar tentang bersyukur mendapatkan hadiah. Coba ceritakan oleh kamu mengenai gambar tersebut. Pernahkah kalian berbagi dengan teman atau tetangga? Apa yang pernah kalian berikan kepada teman atau tetangga? Coba ceritakan pengalaman ini. Ceritakan pula bagaimana perasaan mereka. Tentu mereka sangat senang, bahagia, dan gembira. Bahkan mereka mendoakan kalian supaya Allah memberikan ganti yang lebih banyak dan berkah. Allah sangat menyukai orang yang senang berbagi. Sudahkah kalian berbagi hari ini? Ayo kita renungkan mengapa kita harus saling berbagi. Siapa yang selalu memberi kepada kita? Dialah Allah yang Maha Pemberi. Karena itulah berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, pastilah Allah akan terus memberi. Bahkan Allah akan memberi dengan berlipat dan tidak terbatas. Sungguh indah hidup saling berbagi. Ayo mencari tahu. A. Zakat. Bagaimana perasaan kalian pada waktu bulan Ramadan tiba? Tentu sangat menyenangkan. Coba ceritakan pengalaman kalian ketika bulan Ramadan hampir berakhir. Apa saja yang kalian lakukan? Ceritakan pengalaman menunaikan zakat. Sungguh ini pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa berbagi di hari bahagia. Tahukah kalian makna zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka.
Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenarnya matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam beribadah. Jika ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka akan bernilai mulia dan mendapatkan hikmah. Di antara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras, maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam pada akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. 3. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin, karena merekalah yang paling membutuhkan, sehingga saat menerima zakat fitrah mereka sangat bahagia. Pembahasan berikutnya yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut juga zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi. Masing-masing harta memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. A. Ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat antara lain beragama Islam, baligh dan berakal, bebas dari hutang, dan mereka bukan budak atau hamba sahaya. B. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah Allah. Allah menitipkan kepada kita agar disalurkan secara baik, salah satunya dengan zakat. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan
antara lain cara memperoleh dengan halal dan baik, hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai nisabnya. C. Ketentuan penerima zakat. Penerima zakat dinamakan mustahik. Mustahik telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat adalah sebagai berikut. 1. Fakir, yaitu seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. 3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. 5. Riqab, yang dimaksud riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. 6. Gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. 7. Sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu infak. Bagaimana pengalaman kalian saat berinfak? Mengapa kalian perlu berinfak? Ceritakan manfaat infak yang kalian rasakan. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan
atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Perintah infak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa infak sangat dianjurkan oleh Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana ketentuan zakat. Tidak ada nisab ataupun haul, juga tidak ada ketentuan waktu kapan dikeluarkannya. Infak juga tidak harus diberikan kepada penerima tertentu, melainkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Infak sangat diperintahkan Allah. Infak tidak memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana zakat. Infak juga tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, atau siapa saja yang membutuhkan. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu dilaksanakan oleh hambanya. Banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang gemar berinfak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Memberikan penjelasan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Berinfak sebaiknya menggunakan sesuatu yang dicintai dan yang bagus dari apa yang kalian miliki. Jangan memberikan infak sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, tiada suatu hari pun di mana umat manusia bangun dari waktu pagi hari, melainkan dua malaikat yang turun, lalu salah satu dari mereka mengucapkan doa, ya Allah, berilah ganti harta bagi orang yang berinfak. Sementara yang lain mengucapkannya, ya Allah, kebinasaan bagi mereka yang menahan hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah Demikianlah tadi pembahasan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase C kelas 5 bab 4, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Pembahasan mengenai zakat, infak. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.